Halo saudara-saudariku sekalian dimanapun Anda berada. Malam ini saya akan membawakan Injil Yohanes bab 8 ayat 37 sampai dengan 47, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Namun sebelumnya saya akan membuka dengan doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih karena kemurahan-Mu malam ini anak-Mu sempat untuk membawakan firman-Mu di sore atau malam hari ini. Izinkanlah anak-Mu untuk membacakan firman-Mu hari ini, dan biarlah yang mendengarkan menjadi pencerahan bagi kami sekalian. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di sini dikatakan keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Memang keturunan Ishak dan Ismail adalah ada yang keturunan menurut anak janji, atau ada yang keturunan menurut anak hamba. Namun di sini yang dikatakan di sini adalah jika yang disebut keturunan Allah adalah
yang melakukan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri, yaitu Dia yang adalah firman Allah yang hidup, yang menyampaikan firman itu sendiri kepada kita. Dan siapa yang mendengarkan dan mengikutinya dan melakukannya, dialah adalah anak-anak Allah. Tetapi siapa yang tidak mendengarkan firman Allah, dia adalah bukan keturunan Abraham. Dan kita berterima kasih karena Ishak adalah keturunan Abraham yang sah, dan Ismail adalah bukan keturunan Abraham yang sah. Namun karena oleh kemurahan Tuhan, Allah hadir di dalam dunia ini lewat putranya Yesus Kristus, supaya menyelamatkan baik hamba maupun anak janji. Kita sebagai hamba harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus, firman Allah yang hidup itu, karena kita yang percaya kepada Dia, kita juga menjadi anak-anak janji menurut roh, bukan menurut daging tetapi menurut roh. Jadi kita juga harus benar-benar mengerti dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita adalah hamba yang tidak terhitung dari golongan Ishak, tetapi Allah telah mengasihi kita dan telah menyerahkan putranya kepada kita, supaya kita yang percaya kepadanya disebut anak-anak Allah. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Karena Yesus Kristus mengajarkan segala kebenaran dan memperagakan lewat pekerjaan-pekerjaan yang begitu ajaib, tetapi mereka tetap saja berusaha untuk membunuh Dia, untuk tidak percaya kepada Dia. Padahal Dia tidak melakukan suatu kesalahan. Dia menyampaikan segala kebenaran kepada mereka. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Ya, memang mereka adalah Abraham, tetapi mereka tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Oleh karena itu mereka bukan keturunan Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Saudara-saudariku, jikalau kita mau diperhitungkan anak-anak Abraham, keturunan Abraham, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin bertobat dari segala dosa-dosa kita kembali kepada Dia, mengikuti jalannya Dia, dan melakukan perintah-perintahnya. Maka kita akan termasuk hitungan keturunan Abraham menurut anak janji, menurut roh. Dan kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri, jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Mereka mengatakan bahwa mereka bukan dilahirkan dari zina, mereka adalah dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Mereka mengklaim bahwa mereka bukan berasal dari zina, tetapi bapa mereka adalah satu, yaitu Allah. Tetapi di ayat lain menjawab bahwa aku berasal dari Allah. Jikalau Allah adalah Bapa kamu, maka kamu akan percaya kepadaku, karena aku adalah datang, keluar, dan berasal dari Allah itu sendiri. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Dia di sini adalah Allah, dan karena itu yang disebut Tritunggal, ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Itu berperan dalam pribadi masing-masing. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, saudaraku? Karena Yesus Kristus datang dalam dunia ini, Dia memakai bahasa manusia yang sederhana. Dia mengajar kita dengan segala kebenarannya, tetapi kita tetap menolak Dia. Betapa payahnya manusia. Yesus sendiri menawarkan keselamatan, tetapi kita menolak keselamatan itu. Yesus Kristus mengasihi kita, tetapi kita menolak Dia. Siapakah kita yang begitu keras kepala? Saudaraku semua, dimanapun Anda berada, semoga oleh firman-firman Allah yang sering kita baca,
membuka mata hati kita untuk lebih memahami janji-janji keselamatan yang ada dalam Injil. Biarlah kita mengerti dan memahami dan mau hidup di dalam firman itu, sebab setiap firman-Nya iya dan amin, dan tidak ada satupun yang berdusta, tetapi segala kebenaran firman Allah itu yang termuat dalam Injil, baik perjanjian baru maupun perjanjian lama. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Saudaraku, kadangkala mata kita tetap buta, hati kita tetap tertutup, walaupun firman Allah itu sendiri hadir di dalam Yesus Kristus, mengajarkan kita tentang kebenaran, tentang jalan kembali kepada Allah, tetapi kita tetap menolak. Dengan sekukuh kita mengatakan bahwa jalan kita lah yang benar, padahal jalan kita adalah salah menuju maut. Kenapa mata kita sangat begitu buta dan hati kita sangat begitu tertutup untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh Kristus? Ya, kita mohon kepada Roh Kudus untuk membimbing setiap hati kita, menyelidiki setiap hati kita, supaya kita benar-benar mengerti setiap firman yang disampaikan oleh Kristus sendiri kepada kita. Dan saat ini kita bisa mempelajari, kita bisa membacanya di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di sana Allah hadir di dalam di situ karena banyak kesaksian dan nubuat yang tertulis di dalam Injil. Ya, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Iblis memperdayakan kita, iblis membuat kita bingung dan kita untuk percaya kepada dia, untuk tidak percaya dan mengikuti ajaran Kristus, firman Allah yang hidup itu, tapi kita lebih mengikuti ajaran-ajaran baru. Kita saling membunuh, saling menghina, saling menghujat satu sama lain, dan itu semua kita anggap bahwa ajaran dari Allah. Sebetulnya Yesus Kristus sudah menegaskan bahwa iblislah, dia tidak di sini mengatakan iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam iblis tidak ada kebenaran sedikit pun. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Kalau dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri, bukan atas kehendak Allah. Ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Pendusta dan bapa segala dusta. Saudaraku, semoga kita mau bukan mengikuti setiap ajaran-ajaran yang ditawarkan oleh dunia kepada kita, bisikan-bisikan roh-roh kepada kita, tetapi ujilah setiap roh dan selidikilah setiap kitab-kitab yang kita terima, yang kita sangka bahwa kitab itu akan menyelamatkan kita, tetapi kita perlu mengetahui di dalam ajaran-ajarannya kita bisa membedakan mana kitab yang berasal dari Allah, mana kitab yang diajarkan oleh dunia ini. Jikalau kitab yang berasal dari Allah adalah mengajarkan tentang kasih mengasihi, tetapi kitab yang bukan berasal dari Allah adalah mengajarkan segala kekerasan, segala saling bunuh-membunuh satu sama lain, saling cemooh satu sama lain, saling menghina, saling menghujat, dan itu semua kita anggap bahwa kita melakukan itu semua untuk Allah. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Yesus Kristus benar-benar mengatakan kebenaran itu kepada semua manusia, tetapi manusia itu tetap menolak dia. Manusia itu tetap tidak mau menerima ajarannya, dan bahkan mereka ingin membunuh Yesus Kristus. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Di dalam Injil, di dalam kitab apapun tidak ada yang membuktikan bahwa Yesus Kristus pernah melakukan suatu dosa. Sedikit pun tidak ada.
tertulis di kitab manapun tidak ada. Karena walaupun dia lahir turun ke dalam dunia ini benar-benar ambil rupa seorang manusia, segalanya, penderitaan, segala apapun persis seperti manusia, kecuali melakukan dosa. Dia sama sekali tidak pernah melakukan dosa sedikit pun, karena dia adalah firman Allah yang hidup, yang murni, yang berasal dari Allah. Dia datang dari Allah dengan maksud untuk sama seperti kita, supaya dia bisa, apa yang disampaikan kepada kita itu kita bisa paham dan mengerti, karena dia adalah manusia juga. Kalau dia datang sebagai makhluk lain, tidak mungkin kita mengerti bahasa dia, tetapi karena dia datang sebagai seorang manusia juga, makanya apa yang disampaikan oleh dia pasti kita mengerti bahasa dia, karena dia memakai bahasa manusia yang sehari-hari ya manusia pakai juga. Dan di ayat 47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Jadi siapa yang berasal dari Allah dan mengakui bahwa dia mengenal Allah, dia menyembah Allah yang benar, pasti dia mendengarkan firman Allah. Firman Allah itu adalah Yesus itu sendiri, ya, firman-Nya yang hidup, yang berkata-kata itu. Siapa yang tidak percaya kepada dia, siapa yang tidak mendengarkan dia, berarti ya menjadi suatu pertanyaan bagi dia, apakah dia itu percaya kepada Allah yang dimana Yesus keluar dan datang dari Allah itu, atau kepada Allah yang bagaimana. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Kadangkala kita mengaku, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Allah yang Esa itu, tetapi padahal Allah mungkin Allah yang lain, bukan Allah yang Esa, Allah yang adalah dimana Yesus menyatu dengan Allah itu, dimana Roh Kudus menyatu dengan Allah itu. Dia datang dari dan keluar dari Allah itu sendiri. Dia adalah, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 1 sudah dengan terang benderang mengatakan bahwa dia adalah firman itu. Saudaraku sekalian, aku minta maaf karena aku bukan seorang evangelis, aku hanya seorang awam biasa, karena aku hanya rindu menyampaikan dan membaca firman Tuhan malam ini untuk kita semua yang mendengarkannya. Siapa tahu ada yang malas membaca kitab suci, boleh mendengarkan bacaan-bacaan yang telah hambamu sampaikan malam ini. Dan di sini juga setiap ayat demi ayat berikutnya yang menjawab ayat-ayat yang pertama. Jadi kita tidak perlu risau, karena di sana sudah dijawab oleh ayat-ayat berikutnya. Tinggal kita berpikir dengan jernih untuk memahami setiap sabdanya yang ada di dalam Injil ini. Saudaraku semua, janganlah kita membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, tetapi berusahalah untuk dekat dengan Allah, berusahalah untuk mendengarkan suaranya, berusahalah untuk mengalami Allah di dalam setiap peristiwa yang kita hadapi, yang kita jumpai, karena di sana Allah menyapa kita, di sana Allah berbicara kepada kita, di sana Allah meyakinkan bahwa Dia bersama-sama dengan kita. Sebagaimana kemarin ya pendeta Andi Simon juga kena COVID-19 dan dia telah terkapar dan sesak napas dan tidak ada rasa, nafsu makan dan lain sebagainya. Banyak orang mendoakan dia, dan kita tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain, karena di dalam Injil juga mengatakan bahwa Allah akan mengaruniakan kepada semua orang bermacam-macam roh. Jadi ada yang dikaruniai roh penyembuhan, roh untuk membawa firman Allah, roh untuk bersaksi, roh untuk melayani, roh untuk berbicara. Semua itu bersumber dari Allah yang Esa, Allah yang penuh kasih itu. Saudaraku, kadangkala saya sendiri merasakan hal-hal itu. Kadangkala
Apa yang aku benci di dalam hati ini, itulah yang kulakukan. Apa yang aku tahu bahwa itu salah, tetapi kadangkala aku melakukan hal itu. Mungkin karena manusia rapuh, mungkin karena manusia itu lemah. Maka Tuhan Yesus bersabda, berjaga-jagalah dan berdoalah dengan tidak jenuh-jenuh, karena iblis selalu mengintai kita, selalu mau menggoda dan mematahkan semangat-semangat orang yang beriman kepada Kristus. Saudaraku sekalian, semoga Tuhan memberi kita waktu supaya ada waktu yang luang bagi kita untuk membaca Injil setiap berapa hari sekali, atau yang sering setiap hari. Di sana Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan menjawab persoalan-persoalan kita, segala nubuat-nubuat di sana tergenapi di sana. Saudaraku, terima kasih untuk malam ini, dan anak hamba-hambanya telah membaca firman-Nya hari ini, dan semoga yang mendengarkannya dan bisa merenungkan dalam hati dan menjadi obat penembuh hati untuk lebih rindu, lebih dekat kepada Allah, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang menjanjikan keselamatan bagi kita yang berharap kepada Dia. Kadangkala kita tidak menghiraukan Dia, kita meninggalkan Dia, kita pergi jauh, kita tidak mau berkomunikasi lagi dengan Dia karena ada persoalan-persoalan kita. Tetapi Allah tetap setia kepada kita, Allah tetap menyapa kita untuk kembali kepada Dia, karena kasih-Nya tak terbatas untuk kita semua. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Malam ini perenungan firman malam ini akan saya akhiri sampai di sini dulu, dan akan lanjutkan di waktu-waktu yang akan datang. Marilah kita menutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha murah, oleh karena kemurahan-Mu, malam ini anak-Mu bisa membaca firman-Mu hari ini untuk orang-orang, untuk teman-teman sahabat-sahabatku yang sedang mendengarkan lewat video ini. Dan biarlah anak-Mu tidak bisa melakukan sesuatu untuk membalas kebaikan-Mu sepanjang hidup ini, tetapi anak-Mu hanya membaca, hamba-Mu hanya membaca firman-Mu hari ini. Dan biarlah Engkau yang menerangi setiap hati mereka, hati kami semua, untuk lebih mengenal Engkau lewat firman-Mu, lewat sabda-Mu yang telah kami baca malam ini. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dulu ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.